Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, inilah kisah gadis cantik muda dengan karir yang melesat cepat bagai kilat, dari posisi OB hingga menjadi direktur dalam waktu 1 tahun saja, dengan kemampuan dan karismanya. Namun kisah gadis ini berakhir tragis dan mengerikan. Bagaimana sebenarnya alur kisah ini? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita ikuti dengan seksama kisah si cantik Naya. Namanya Naya. Usianya 25 tahun ketika pertama kali menginjakan kaki di gedung berlantai 11 milik perusahaan teknologi raksasa bernama Sancaya Global. Dengan mengenakan seragam abu kusam dan sepatu kets lusuh, ia datang melamar sebagai office boy, posisi paling rendah di antara ratusan karyawan berjas dan berdasi di gedung itu. Wajahnya cantik, bahkan sangat cantik untuk ukuran OB. Kulitnya putih bersih tanpa celah, alisnya terbingkai rapi, dan sorot matanya tajam. Tapi yang paling mencolok dari Naya bukan parasnya, melainkan caranya bekerja. Ia berbeda. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Naya sudah tiba di kantor. Ia membersihkan lantai dengan penuh perhatian, menyapu sudut-sudut yang sering diabaikan OB lain, mengatur kursi dengan simetri sempurna, bahkan menyiapkan teh panas di ruang meeting meski itu bukan tugasnya. Ia hafal nama-nama semua karyawan. Hafal meja siapa yang butuh kopi pahit, siapa yang suka teh manis. Ia tidak pernah mengeluh. Tak pernah istirahat lama. Selalu bergerak. Suatu hari, Pak Bima, kepala divisi HR, memperhatikannya. Saat itu, karyawan resepsionis tetap tiba-tiba mengundurkan diri tanpa pemberitahuan. Tak ada kandidat pengganti. Jam kerja sudah hampir dimulai. Naya, yang kala itu sedang menyapu dekat lobi, tiba-tiba mendekat dan berkata, "Kalau boleh, saya bantu duduk di meja itu sementara waktu, Pak." Pak Bima sempat ingin menolak, tapi tak punya pilihan. Tatapan mata Naya cukup meyakinkan, lalu Pak Bima mengangguk. Naya duduk tenang di balik meja resepsionis. Mengenakan blazer tipis pinjaman dan mengikat rambutnya ke belakang. Hanya dalam hitungan menit, suasana kantor berubah. Sambutan hangatnya, senyum tipisnya, dan suara lembutnya saat menjawab telepon berhasil memikat setiap tamu yang datang. Beberapa klien penting bahkan memuji profesionalismenya. Sejak hari itu, posisi resepsionis tak lagi kosong. Dia punya bakat, kata Pak Bima pada rapat mingguan. Tapi saya yakin bukan cuma itu. Aura anak itu, seperti magnet. Tak ada yang membantah. Para karyawan pria sering mencari alasan untuk mampir ke lobi. Yang wanita pun mengaguminya, walau diam-diam. Naya tak pernah menonjolkan diri. Tapi keberadaannya sulit diabaikan. 1 bulan berlalu. Lalu 2 bulan. Naya resmi diangkat sebagai resepsionis tetap. Gajinya naik 2 kali lipat. Ia mendapat seragam baru, kursi khusus, dan ponsel kerja. Tapi lebih dari itu, pengaruhnya mulai terasa. Beberapa klien besar yang biasanya sulit dijangkau, justru datang tanpa diundang. Beberapa proyek lama yang macet, mendadak aktif kembali. Banyak yang memuji Naya sebagai pembawa hoki. Tapi tak sedikit pula yang bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa? Di balik wajah manisnya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Naya tetap seperti biasa. Diam, rajin, dan seolah selalu tahu apa yang harus dilakukan bahkan sebelum disuruh. Dalam waktu singkat, dia tak lagi dipandang sebagai OB. Dia menjadi wajah dari perusahaan itu. Tapi tak ada yang tahu, setiap malam, setelah kantor sepi dan lampu lobi dimatikan, Naya selalu berdiri sendiri di depan kaca besar, memandang bayangannya sendiri. Dan saat semua sudah pulang, suara lirih terdengar pelan dari bibirnya. "Sebentar lagi Naya." Pagi itu, seorang pria muda berkemeja biru tua masuk ke gedung Sancaya Global sambil menenteng map berisi dokumen. Wajahnya bersih, rapi, dan sorot matanya teduh. Ia menyapa satpam dengan sopan, lalu langsung menuju ruang HR. Namanya Fadil. Lulusan teknik informatika dari universitas negeri ternama. Anak yatim yang hidup sederhana, tapi memiliki otak cemerlang dan hati yang taat. Ia diterima sebagai staf IT setelah melalui 3 tahap seleksi. Meski tak banyak bicara, tatapan Fadil memancarkan ketenangan yang tidak umum.
seperti seseorang yang tahu kemana arah hidupnya. Hari pertamanya berjalan biasa. Ia ditempatkan di lantai 5, di bagian pengelolaan jaringan internal. Ruangannya kecil, hanya berisi 4 orang. Tapi komputer dan server yang ditanganinya mengendalikan sebagian besar aktivitas digital perusahaan. Di hari ketiga, Fadil turun ke lobi untuk memperbaiki jaringan sinyal yang bermasalah. Disitulah ia pertama kali berhadapan langsung dengan Naya. Wanita itu tengah duduk rapi di balik meja resepsionis, mengenakan blazer hitam dan kerudung tipis yang dililit longgar di kepala. Senyumnya tenang, suaranya lembut saat memberi salam. Tapi Fadil, yang sudah terbiasa menilai lewat firasat dan ketenangan hati, langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada yang aneh dengan energi perempuan ini, batinnya. Bukan karena kecantikannya. Bukan pula karena sikap sopannya. Tapi karena hawa yang tak bisa dijelaskan oleh pikirannya. Sesuatu yang membuat Fadil bingung. Beberapa minggu berikutnya, Fadil tak banyak berinteraksi langsung dengan Naya. Secara alami Fadil mengamati. Dan semakin ia perhatikan, ternyata dia merasa ada hal yang janggal. Suatu hari dalam tugas Fadil memperbaiki sistem komputer sentral yang sedang sedikit ada masalah, Fadil menemukan file misterius di server utama. File itu berjudul Untitlet 13. Fadil menemukannya secara tak sengaja saat membersihkan cache data dari database lama. Isinya hanya satu folder kosong, tapi waktu aksesnya menunjukkan jam-jam ganjil, antara pukul 2 dan 3 dini hari. Waktu ketika kantor sudah gelap total. Ia mencatat log aktivitas file tersebut, dan nama pengguna yang muncul membuat alisnya berkerut. Bukan admin. Bukan tim IT. Tapi akun dengan kode N13 ya. Fadil mencari tahu lebih dalam. Ia mencoba membuka jalur kamera keamanan untuk mengecek siapa yang berada di kantor pada jam tersebut. Tapi saat membuka rekaman, layar CCTV hanya menampilkan bayangan hitam pekat. Semua voltage di jam tersebut error. Rusak total. Ia menyimpan semua temuan itu di flash disk. Tak berani mengunggahnya ke server. Ia tahu, ini bukan masalah teknis biasa. Dan entah mengapa, semuanya berpusat pada satu nama. Naya. Kecurigaan Fadil makin dalam ketika beberapa staf mulai menceritakan kabar burung yang terdengar samar tapi berulang. Aku dengar, Mbak Naya itu dulunya cuma obelo. Tapi sekarang, bos-bos aja hormat padanya. Katanya dia deket banget sama orang dalam. Enggak, kata cleaning service. Dia suka lembur sendirian. Tapi mereka dengar suara perempuan nangis dari ruang meeting waktu dia di sana. Fadil tidak menanggapi, tapi ia mencatat semuanya di kepalanya. Ia tahu, ada yang harus ia bongkar. Tapi ia tak ingin gegabah. Ia hanya bisa berdoa agar Allah membimbingnya dalam setiap langkah. Malam itu, sebelum pulang, Fadil lewat lobi. Naya sedang berdiri menghadap kaca besar, memandangi bayangannya sendiri. Wajahnya terlihat pucat, tapi ada senyum yang aneh di bibirnya. Seperti bukan dirinya. Begitu menyadari kehadiran Fadil, ia menoleh perlahan. Mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat, Fadil melihat pantulan wajah Naya di kaca. Tapi wajah itu bukan wajah yang sama. Wajah itu menua, kusut. Seperti kulit nenek-nenek, tapi tertutupi topeng cantik. Fadil terdiam. Naya kembali tersenyum, lalu berbalik tanpa berkata sepatah kata pun. Minggu ke-7 setelah Naya resmi menjadi wakil direktur utama, suasana kantor Sancaya Global semakin berubah. Pegawai-pegawai mulai lebih banyak berbisik daripada berbicara terang-terangan. Dan setiap pembicaraan itu pasti mengarah ke satu nama, Naya. Wanita muda itu kini datang ke kantor dengan mobil pribadi berwarna hitam mengkilap, sebuah sedan mewah yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Platnya bukan plat merah pinjaman kantor. Itu kendaraan milik pribadi. Harganya diperkirakan hampir 500 miliar. Dalam waktu singkat, Naya juga mulai sering terlihat makan siang bersama Pak Arif, sang pemilik sekaligus pimpinan tertinggi perusahaan. Bahkan kabarnya, Pak Arif pernah mengantar Naya sendiri ke bandara untuk urusan kerja sama luar negeri. Tak sedikit yang mulai merasa posisi mereka terancam. Tapi tak satu pun yang berani mengusik. Mereka tahu, siapapun yang terlalu dekat atau menentang, akan menghilang.
Bukan dalam arti harfiah, tapi dalam bentuk musibah yang tiba-tiba, sakit keras, kecelakaan, atau karir yang hancur tak bersisa. Fadil terus mengumpulkan bukti. Ia tidak pernah menyerah. Suatu malam, saat menyusuri jalur belakang kantor menuju ruang penyimpanan data lama, ia menemukan sebuah flash disk berwarna merah tersembunyi di bawah laci rusak. Awalnya ia mengira itu barang yang tak penting. Tapi saat dicolokkan ke komputer dan dibuka, isi di dalamnya membuat jantungnya berdegup cepat. Di dalam flash disk itu, hanya ada satu folder bernama Langkah. Di dalamnya, ada file daftar nama. Tidak banyak. Hanya 10 nama, ditulis dengan tangan. 6 di antaranya sudah dicoret, dengan tulisan kecil bertinta merah. Selesai. Fadil mengenali semuanya. Itu adalah nama-nama orang yang dulu pernah memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Dan semuanya sudah tergeser, sakit, atau tidak aktif bekerja lagi. Yang membuat napas Fadil tercekat adalah nama terakhir yang belum dicoret. Di baris ketujuh tertulis jelas. Bima Santoso, Direktur Utama. Itu berarti hanya satu orang lagi yang menjadi target berikutnya. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi penghalang bagi Naya untuk menduduki posisi tertinggi. Fadil berdiri. Tangannya gemetar. Ia tahu siapa Pak Bima. Lelaki itu memang keras dan tegas. Tapi selama ini ia menjadi benteng utama agar perusahaan tetap di jalur yang benar. Pak Bima dikenal religius, dan tidak pernah terlihat dekat dengan Naya secara pribadi. Fadil segera menyimpan flash disk itu ke dalam dompet kecil, lalu menutup semua file dan memutus jaringan internet komputer tersebut. Ia berjalan keluar dengan langkah cepat. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Gedung kantor yang tinggi tampak semakin gelap, seolah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Ini bukan lagi soal karir, batin Fadil. Ini soal nyawa. Ia tahu, ia tidak bisa bergerak sendiri. Maka malam itu juga, ia menghubungi seseorang dari masa lalunya. Seorang guru ngaji yang pernah ia hormati sejak kecil, yang kini menjadi ustadz dan sering menangani kasus-kasus spiritual. Namanya Ustadz Rahman. Tak butuh waktu lama, Ustadz Rahman membalas pesannya dan menyanggupi untuk bertemu keesokan harinya. Fadil lega. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Namun malam itu, saat ia hendak pulang, Fadil sempat melihat dari kejauhan sebuah bayangan berdiri di lantai paling atas gedung kantor. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan blazer gelap, dan seolah sedang menatap lurus ke arahnya, meski jaraknya lebih dari 50 meter. Ketika Fadil berkedip, bayangan itu menghilang. Pagi itu, Fadil sudah duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Surabaya. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan gamis sederhana dan peci hitam yang tampak sudah lama dipakai. Itulah Ustadz Rahman, guru ngaji yang dulu mengajarinya menghafal surat pendek sejak kecil. Fadil menyerahkan flash disk merah itu. Ia menceritakan semuanya, mulai dari kemunculan Naya sebagai OB, kenaikan jabatan yang tidak masuk akal, hingga peristiwa musibah yang menimpa setiap orang yang tergeser dari posisinya. Termasuk rekaman aneh di lantai 7 dan daftar nama tumbal yang ditemukan secara misterius. Ustadz Rahman mendengarkan dengan wajah serius. Lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah buku lusuh berbahasa Arab yang sudah mulai menguning. Di tengah halaman buku itu, terdapat catatan tentang perjanjian gaib dalam dunia karir dan kekuasaan. Ini bukan sekadar ambisi, ujar Ustadz Rahman perlahan. Ini jenis perjanjian lama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang rela menyerahkan bagian dari dirinya. Atau lebih buruk lagi, menyerahkan jiwa orang lain, demi meraih kekuasaan dan keabadian. Fadil menelan ludah. Jadi benar, dia pakai tumbal. Bukan hanya itu, jawab Ustadz Rahman. Ada jenis ilmu yang disebut pengikat wujud. Biasanya digunakan bersama susuk. Wajah seseorang bisa terlihat jauh lebih muda dan cantik. Tapi itu hanya ilusi. Ia menyerap energi dari tumbal-tumbal itu. Dan jika itu benar terjadi, maka sebentar lagi akan ada korban berikutnya. Fadil menunjukkan nama Pak Bima dalam daftar. Ini target selanjutnya. Ustadz Rahman mengangguk. Kita harus memperingatkan beliau. Tapi lebih dari itu, kita harus memutus rantai ini, sebelum terlambat.
Sore harinya, mereka mendatangi rumah Pak Bima. Namun penjaga rumah mengatakan bahwa direktur utama itu sedang dirawat di rumah sakit karena kolaps mendadak saat rapat pagi tadi. "Kenapa?" tanya Fadil. "Gak jelas, Mas. Katanya detak jantungnya turun drastis, kayak orang kena serangan jantung. Tapi dokter bilang jantungnya normal." Wajah Fadil memucat. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Mereka langsung menuju rumah sakit. Tapi sayangnya, keluarga Pak Bima tidak mengizinkan siapapun selain keluarga dekat untuk menjenguk. Fadil hanya bisa menatap dari kejauhan lewat kaca ruang perawatan intensif. Wajah Pak Bima tampak lemah. Ada alat bantu pernapasan di wajahnya. Dan di antara kerumunan pengunjung, Fadil melihat sosok yang membuat bulu kuduknya berdiri. Naya. Berdiri tenang di dekat pintu, mengenakan pakaian kerja rapi, namun dengan riasan wajah yang sedikit berbeda. Lebih tajam. Lebih pucat. Tatapan matanya kosong, tapi penuh tekanan. Mereka saling pandang beberapa detik, dan Naya hanya tersenyum kecil, sebelum berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Ustadz Rahman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. "Kita tidak bisa lagi hanya mengamati," katanya. "Besok malam, saya akan masuk ke ruang kantor itu. Saya ingin tahu, siapa sebenarnya yang bersemayam bersama wanita itu." Fadil mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kasus gaib. Ini bukan tentang kantor, bukan tentang jabatan. Ini tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dunia kerja. Dan ia bersumpah, tak akan mundur, sampai semuanya terungkap. Minggu ke-7 setelah Naya resmi menjadi wakil direktur utama, suasana kantor Sancaya Global semakin berubah. Pegawai-pegawai mulai lebih banyak berbisik daripada berbicara terang-terangan. Dan setiap pembicaraan itu pasti mengarah ke satu nama, Naya. Wanita muda itu kini datang ke kantor dengan mobil pribadi berwarna hitam mengkilap, sebuah sedan mewah yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Platnya bukan plat merah pinjaman kantor. Itu kendaraan milik pribadi. Harganya diperkirakan hampir 500 miliar. Dalam waktu singkat, Naya juga mulai sering terlihat makan siang bersama Pak Arif, sang pemilik sekaligus pimpinan tertinggi perusahaan. Bahkan kabarnya, Pak Arif pernah mengantar Naya sendiri ke bandara untuk urusan kerja sama luar negeri. Tak sedikit yang mulai merasa posisi mereka terancam. Tapi tak satu pun yang berani mengusik. Mereka tahu, siapapun yang terlalu dekat atau menentang, akan menghilang. Bukan dalam arti harfiah, tapi dalam bentuk musibah yang tiba-tiba, sakit keras, kecelakaan, atau karir yang hancur tak bersisa. Fadil terus mengumpulkan bukti. Ia tidak pernah menyerah. Suatu malam, saat menyusuri jalur belakang kantor menuju ruang penyimpanan data lama, ia menemukan sebuah flash disk berwarna merah tersembunyi di bawah laci rusak. Awalnya ia mengira itu barang yang tak penting. Tapi saat dicolokkan ke komputer dan dibuka, isi di dalamnya membuat jantungnya berdegup cepat. Di dalam flash disk itu, hanya ada satu folder bernama Langkah. Di dalamnya, ada file daftar nama. Tidak banyak. Hanya 10 nama, ditulis dengan tangan. 6 di antaranya sudah dicoret, dengan tulisan kecil bertinta merah. Selesai. Fadil mengenali semuanya. Itu adalah nama-nama orang yang dulu pernah memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Dan semuanya sudah tergeser, sakit, atau tidak aktif bekerja lagi. Yang membuat napas Fadil tercekat adalah nama terakhir yang belum dicoret. Di baris ke-7 tertulis jelas. Bima Santoso, Direktur Utama. Itu berarti hanya satu orang lagi yang menjadi target berikutnya. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi penghalang bagi Naya untuk menduduki posisi tertinggi. Fadil berdiri. Tangannya gemetar. Ia tahu siapa Pak Bima. Lelaki itu memang keras dan tegas. Tapi selama ini ia menjadi benteng utama agar perusahaan tetap di jalur yang benar. Pak Bima dikenal religius, dan tidak pernah terlihat dekat dengan Naya secara pribadi. Fadil segera menyimpan flash disk itu ke dalam dompet kecil, lalu menutup semua file dan memutus jaringan internet komputer tersebut. Ia berjalan keluar dengan langkah cepat. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Gedung kantor yang tinggi tampak semakin gelap,
seolah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Ini bukan lagi soal karir, batin Fadil. Ini soal nyawa. Ia tahu, ia tidak bisa bergerak sendiri. Maka malam itu juga, ia menghubungi seseorang dari masa lalunya. Seorang guru ngaji yang pernah ia hormati sejak kecil, yang kini menjadi ustadz dan sering menangani kasus-kasus spiritual. Namanya Ustadz Rahman. Tak butuh waktu lama, Ustadz Rahman membalas pesannya dan menyanggupi untuk bertemu keesokan harinya. Fadil lega. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Namun malam itu, saat ia hendak pulang, Fadil sempat melihat dari kejauhan sebuah bayangan berdiri di lantai paling atas gedung kantor. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan blazer gelap, dan seolah sedang menatap lurus ke arahnya, meski jaraknya lebih dari 50 meter. Ketika Fadil berkedip, bayangan itu menghilang. Pagi itu, Fadil sudah duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Surabaya. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan gamis sederhana dan peci hitam yang tampak sudah lama dipakai. Itulah Ustadz Rahman, guru ngaji yang dulu mengajarinya menghafal surat pendek sejak kecil. Fadil menyerahkan flash disk merah itu. Ia menceritakan semuanya, mulai dari kemunculan Naya sebagai OB, kenaikan jabatan yang tidak masuk akal, hingga peristiwa musibah yang menimpa setiap orang yang tergeser dari posisinya. Termasuk rekaman aneh di lantai 7 dan daftar nama tumbal yang ditemukan secara misterius. Ustadz Rahman mendengarkan dengan wajah serius. Lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah buku lusuh berbahasa Arab yang sudah mulai menguning. Di tengah halaman buku itu, terdapat catatan tentang perjanjian gaib dalam dunia karir dan kekuasaan. Ini bukan sekadar ambisi, ujar Ustadz Rahman perlahan. Ini jenis perjanjian lama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang rela menyerahkan bagian dari dirinya, atau lebih buruk lagi, menyerahkan jiwa orang lain demi meraih kekuasaan dan keabadian. Fadil menelan ludah. Jadi benar, dia pakai tumbal. Bukan hanya itu, jawab Ustadz Rahman. Ada jenis ilmu yang disebut pengikat wujud. Biasanya digunakan bersama susuk. Wajah seseorang bisa terlihat jauh lebih muda dan cantik, tapi itu hanya ilusi. Ia menyerap energi dari tumbal-tumbal itu. Dan jika itu benar terjadi, maka sebentar lagi akan ada korban berikutnya. Fadil menunjukkan nama Pak Bima dalam daftar. Ini target selanjutnya. Ustadz Rahman mengangguk. Kita harus memperingatkan beliau. Tapi lebih dari itu, kita harus memutus rantai ini, sebelum terlambat. Sore harinya, mereka mendatangi rumah Pak Bima. Namun penjaga rumah mengatakan bahwa direktur utama itu sedang dirawat di rumah sakit karena kolaps mendadak saat rapat pagi tadi. Kenapa? Tanya Fadil. Gak jelas, Mas. Katanya detak jantungnya turun drastis. Kayak orang kena serangan jantung. Tapi dokter bilang jantungnya normal. Wajah Fadil memucat. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Mereka langsung menuju rumah sakit. Tapi sayangnya, keluarga Pak Bima tidak mengizinkan siapapun selain keluarga dekat untuk menjenguk. Fadil hanya bisa menatap dari kejauhan lewat kaca ruang perawatan intensif. Wajah Pak Bima tampak lemah. Ada alat bantu pernapasan di wajahnya. Dan di antara kerumunan pengunjung, Fadil melihat sosok yang membuat bulu kuduknya berdiri. Naya. Berdiri tenang di dekat pintu, mengenakan pakaian kerja rapi, namun dengan riasan wajah yang sedikit berbeda. Lebih tajam. Lebih pucat. Tatapan matanya kosong, tapi penuh tekanan. Mereka saling pandang beberapa detik, dan Naya hanya tersenyum kecil, sebelum berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Ustadz Rahman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kita tidak bisa lagi hanya mengamati, katanya. Besok malam, saya akan masuk ke ruang kantor itu. Saya ingin tahu, siapa sebenarnya yang bersemayam bersama wanita itu. Fadil mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kasus gaib. Ini bukan tentang kantor, bukan tentang jabatan. Ini tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dunia kerja. Dan ia bersumpah, tak akan mundur, sampai semuanya terungkap. Pagi itu,
di sebuah musola kecil di belakang pasar tradisional, Ustadz Rahman duduk bersila bersama Fadil. Matanya redup, wajahnya pucat, dan tangannya terus memegang tasbih yang bergerak pelan. "Aku melihatnya, Dil," katanya dengan suara pelan dan berat. "Apa, Ustadz?" Sosok itu, makhluk hitam legam, besar sekali. Duduk tepat di atas dada Pak Bima. Tubuhnya seperti asap pekat, wajahnya tak terlihat, tapi beratnya seperti menekan ratusan kilogram. Itulah yang membuat nafas Pak Bima seperti terhenti, seperti dicekik tanpa tangan. Fadil menatapnya tanpa berkedip. "Berarti, bukan serangan jantung?" "Bukan," jawab Ustadz Rahman mantap. "Itu jin penjaga perjanjian. Kita harus segera menolong beliau sebelum nyawanya betul-betul dijemput." Tanpa buang waktu, Fadil dan Ustadz Rahman meluncur ke rumah sakit. Dengan sedikit kelicikan dan alasan sebagai kerabat jauh, mereka berhasil masuk ke ruang perawatan Pak Bima saat pergantian shift perawat. Pak Bima masih terbaring lemah. Suhu ruang normal, tapi atmosfernya pekat dan menyesakan. Ustadz Rahman segera menggelar sajadah kecil di lantai dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan lantunan tajam. Namun baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Pak Bima tiba-tiba menggeliat hebat. Lampu ruangan meredup sesaat, seperti diselimuti kabut. Dan dari ujung ruangan, terdengar desisan berat, seperti napas makhluk besar sedang marah. Ustadz Rahman menengadah, lalu melantunkan ayat kursi dengan suara meninggi. Tiba-tiba, seperti ada angin besar yang menerjang dari balik dinding. Ustadz Rahman terpental ke belakang, menghantam kursi logam dan terguling di lantai. Tasbihnya terlepas, dan suara bacaan sempat terhenti. Fadil buru-buru menolong. "Ustadz." Namun Ustadz Rahman mengangkat tangan. "Jangan dekati aku, teruskan bacaannya." Ia bangkit perlahan, menahan nyeri di punggung, lalu kembali duduk di tempatnya. Matanya memerah, tapi bibirnya tetap bergetar membaca ayat-ayat suci. Suasana semakin berat. Lampu berkedip. Suhu turun drastis. Namun pelan-pelan, suasana itu mulai mengendur. Nafas Pak Bima berubah menjadi teratur. Tubuhnya tak lagi menegang. Wajahnya tak lagi pucat. Dan suara berat itu menghilang entah kemana. "Sudah, dia pergi," ujar Ustadz Rahman dengan napas terengah. Di saat yang sama, di lantai tertinggi gedung Sancaya Global, Naya mendadak jatuh dari kursinya. Ia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Riasannya luntur, matanya memerah, dan tubuhnya gemetar. Ia menatap cermin besar di ruangannya. Namun bukan wajah cantik yang ia lihat, melainkan sosok tua, keriput, lusuh, dan mengerikan. "Fadil," desisnya. "Kau telah memulainya." Sore itu, Fadil kembali ke kantor dan menerima surat panggilan rapat tertutup dari Naya. Tak ada agenda, tak ada peserta lain. Hanya dia dan Fadil. Tatapan Fadil mengeras. Ia tahu, pertempuran belum berakhir. Dan malam itu, doa-doa panjang mulai dipanjatkan. Karena keesokan hari bukan lagi sekadar pertemuan, tapi perlawanan antara manusia dan kekuatan gaib yang selama ini bersembunyi di balik kecantikan seorang wanita. Pertemuan rahasia antara Fadil dan Naya akhirnya terjadi. Di ruang direktur yang sunyi, hanya lampu gantung yang menyala redup. Tirai-tirai ditutup rapat. Aroma wangi menyengat menyeruak, seperti dupa yang terbakar. Naya duduk di balik meja besar, mengenakan pakaian gelap yang membalut tubuhnya rapat. Wajahnya cantik seperti biasa, tapi sorot matanya berbeda, dingin dan menusuk. Fadil berdiri di hadapannya, tidak berbicara, hanya mengamati. "Aku tahu apa yang sedang kau lakukan, Fadil," kata Naya pelan. "Kau membawa orang itu ke rumah sakit. Kau pikir dengan doa-doanya bisa mengusik kekuatanku?" Fadil tak menjawab. Ia hanya membalas tatapan itu dengan dingin. Lalu berbalik, dan tanpa sepatah kata pun, meninggalkan ruangan. Naya menggeram pelan. Jemarinya mencakar meja kayu itu, dan goresannya meninggalkan bekas. Sementara itu, Fadil mulai menjalankan rencana berikutnya. Ia membuat salinan daftar korban yang sempat ia temukan di meja Naya, daftar posisi jabatan lengkap dengan catatan, target berikutnya. Ia mulai menyebarkan informasi itu secara diam-diam ke beberapa atasan dan owner perusahaan.
Sebagian terkejut, sebagian ragu. Tapi rasa takut mulai menjalari mereka semua. Pak Indra kena stroke 2 bulan setelah Naya jadi kepala divisi, bisik salah satu karyawan senior. Ibu melatih kecelakaan sebelum Naya naik ke posisi wakil direktur, kata yang lain. Pak Bima? Baru koma kemarin, tambah seseorang dengan suara gemetar. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa atasan memilih cuti mendadak. Ada yang memindahkan ruang kerja. Bahkan ada yang pulang lebih awal tanpa alasan jelas. Lantai atas gedung Sancaya Global kini berubah menjadi tempat yang sepi dan mencekam. Tak ada yang mau melewati depan ruang direktur. Lampu lorong sering berkedip sendiri. Kadang terdengar suara tangisan perempuan samar dari toilet wanita. Semuanya berubah. Namun Naya tetap tenang. Ia tahu siapa yang memulai ini, dan ia akan menyelesaikannya. Malam itu, Ustadz Rahman datang ke gedung kantor. Bersama Fadil, ia naik ke lantai tertinggi. Di depan ruang direktur, mereka berhenti. Udara terasa dingin, dan angin berembus pelan meski jendela tertutup rapat. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Naya berdiri di tengah ruangan. Di belakangnya, terlihat cermin besar yang kini tertutup kain hitam. Di kakinya, terhampar garis-garis melingkar dari darah kering. Ustadz Rahman merapal ayat kursi dengan suara lantang. Naya tersenyum sinis. Gurumu dulu gagal. Kau kira kau bisa melawanku, Rahman? Ustadz Rahman mendekat. Guruku tidak pernah kalah. Dia hanya menunggu waktu. Dan waktu itu adalah sekarang. Seketika itu juga, suara mengerikan terdengar dari langit-langit ruangan. Seperti banyak kuku tajam mencakar dinding. Angin kencang berputar. Cahaya lampu padam dan nyala kembali. Dari balik bayangan, muncul sosok besar, hitam, bermata merah, berwujud menyerupai manusia tapi jauh lebih besar. Jin itu mengaum keras dan menyerang Ustadz Rahman. Sebuah ledakan tak kasat mata terjadi. Tubuh Ustadz Rahman terdorong ke belakang, menabrak rak buku. Tapi ia bangkit dengan cepat. Kali ini, dia melantunkan doa yang lebih panjang. Surat-surat ruqyah mengalir deras dari mulutnya. Naya mulai kesulitan berdiri. Wajahnya berubah. Tak lagi tenang. Ia menggigil. Jin itu mengerang kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar. Namun tiba-tiba, suara lain muncul dari sisi ruangan. Sebuah bayangan perlahan melangkah keluar dari balik kegelapan. Seorang pria tua, mengenakan jubah lusuh dan sorban usang, dengan mata tajam dan kulit yang dipenuhi garis usia. Sudah lama, Rahman, ucapnya dengan suara berat. Ustadz Rahman menatapnya tajam. Dukun Jalak. Fadil yang berdiri di sisi pintu mematung. Dukun Jalak adalah nama yang hanya pernah ia dengar dari cerita-cerita santri zaman dulu. Musuh bebuyutan dari guru Ustadz Rahman. Kini dia berdiri di hadapan mereka, menjadi pelindung dari semua kegelapan yang membungkus diri Naya. Naya berlutut di samping sang dukun, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Aura gaib kembali memenuhi ruangan. Tapi Ustadz Rahman kali ini tak gentar. Karena ia tahu, pertempuran ini sudah berada di ujung jalan. Dan terang mulai merekah di sela kegelapan. Angin bertiup keras di dalam ruangan kantor lantai atas, seolah badai tengah berkecamuk dalam batas-batas tembok. Surat-surat beterbangan, lampu gantung berayun liar, dan kaca jendela bergetar keras seperti akan pecah. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan kini mencapai puncaknya. Ustadz Rahman berdiri tegak meski tubuhnya bergetar karena kekuatan gaib yang memancar dari sosok dukun Jalak. Pria tua itu mengangkat tangan, melambai dengan gerakan lambat, memanggil sesuatu dari balik dimensi tak kasat mata. Dari bayangan di balik cermin besar, muncul pusaran hitam yang seolah hendak menelan semua yang ada di ruangan. Naya berdiri di tengah lingkaran darah yang mulai memudar. Wajahnya pucat, matanya mulai kehilangan sinar. Sosok jin hitam yang sedari tadi mengerang kesakitan kini mendekat ke arahnya, seolah ingin berlindung di balik tubuh tuannya. Namun Ustadz Rahman melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Surat Al-Baqarah, ayat-ayat tentang tauhid dan kekuasaan Allah menggema di seluruh penjuru ruangan, seperti gemuruh yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, suara jeritan panjang memecah udara. Tubuh Naya bergetar hebat. Ia menggenggam kepala sambil berteriak,
dan seketika itu, rambutnya yang hitam lebat mulai memutih perlahan. Kulit wajahnya mengendur, mengeriput. Tangan-tangannya menua seketika. Matanya yang indah menggelap seperti batu. Satu demi satu, lapisan susuk gaib yang menutup wujud aslinya mulai rontok. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Para atasan, karyawan, dan pemilik perusahaan yang sudah berdatangan dan menyaksikan dari balik pintu kini ternganga tak percaya. Mereka melihat sendiri. Naya berubah menjadi sosok wanita tua yang menyeramkan. Punggungnya membungkuk, matanya kosong, kulitnya penuh keriput kehitaman seperti arang terbakar. Salah satu pemilik perusahaan memegang dadanya. Itu bukan Naya. Siapa dia? Fadil menunduk, lalu menjawab pelan. Itulah wajah aslinya. Sosok yang selama ini menyembunyikan dirinya di balik susuk, tumbal, dan perjanjian setan. Naya tersungkur. Ia menatap semua orang dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Kalian semua, tak tahu rasanya dihina, diremehkan, dipijak. Suaranya serak dan dipenuhi racun amarah. Dukun Jalak melangkah maju, hendak melindungi Naya yang kini terpuruk. Tapi Ustadz Rahman mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berseru. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku hancurkan setiap ikatan batil dan sihir yang terhubung dengan jin-jin kotor ini. Keluarlah, wahai makhluk durhaka. Seketika cahaya terang memancar dari lantunan doa itu. Jin hitam melolong dan akhirnya terbakar hingga lenyap menjadi debu. Dukun Jalak menjerit dan melarikan diri menembus dinding ruangan, menghilang bersama pusaran bayangan. Langkahnya seperti asap hitam yang menguap perlahan. Naya tertinggal di sana, menangis keras, tapi bukan tangisan penyesalan. Ia menatap semua orang dengan mata merah menyala, sebelum akhirnya tubuhnya melemah, tak sadarkan diri. Beberapa karyawan menangis, ada yang beristighfar tak henti-henti. Semua orang akhirnya mengerti bahwa selama ini, kemilau karir Naya bukan karena kehebatan atau keberuntungan, tapi karena jalan pintas yang busuk dan mengerikan, jalan perjanjian dengan setan demi memuaskan ambisi duniawi. Hari itu, kantor Sancaya Global tak pernah sama lagi. Naya dipecat, dirawat di ruang rehabilitasi jiwa, tak pernah lagi menampakkan wajah cantiknya. Karena ia telah kembali pada rupa aslinya. Seorang wanita tua dengan hati yang gelap, yang kini sepi, miskin, dan dihantui oleh arwah para korban tumbalnya sendiri. Dan Fadil? Ia menjadi cahaya penuntun yang membangunkan semua dari mimpi buruk panjang. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadits syahih. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu mempercayai ucapannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hr. Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, ia telah berbuat dosa yang besar. Jauhilah perjanjian dengan jin, dukun, dan segala bentuk kesirikan, karena itu bukan jalan kemuliaan, melainkan jalan kehancuran. Jangan lupa subscribe channel Gava Story dan tonton terus kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan membuka mata hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya.